Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masih melanjutkan tentang adabul alimi ala huquqi nafsihi atau apa kemarin ya. Fi adabil alimi fi haqqi nafsihi. Adab seorang guru atas hak dirinya sendiri. Malam hari ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan wala yasrudul kalama syardan. Jadi kalau menyampaikan nasihat atau pelajaran itu jangan terlalu cepat. Wala yasrudul kalam, jangan cepat-cepat bicaranya. Bal yarat taluhu, tetapi harus apa? Tartil, memerindahnya, diperindahlah. Ada naik turunnya nada gitu biar enak. Jangan bahasa ayat jangan jutrun aja kalau baca. Ada intonasinya, ada nadanya. Makanya ada pelatihan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran itu supaya, atau latihan qiraah itu supaya bacaannya bagus. Nah, biasanya bacaan bagus itu ya tajwidnya kita perbaiki dulu. Orang mau belajar qiraah pasti kamu belajar dulu tajwidnya. Nah, karena yang bikin enak didengar suara itu karena tajwid. Kalau nggak tahu tajwid, kayak maaf ini sekedar contoh, tapi contoh bukan contoh jelek kayak Sauki, Mas Jito gitu udah punya nada. Cuman karena tadiannya nadanya itu belum memahami tajwidnya, jadi yang harusnya panjang dipendekin, yang harus pendek dipanjangin. Jadi nada itu bisa dirubah. Nah, dirubah yang harusnya kita kebiasaan panjang, tapi bacanya pendek, dirubah yang belakangnya, kan ada yang panjang. Ya, Kak Sauki kan gitu kan. Nah, itu yang panjang itu nadanya tinggal merubah nada aja. Kamu udah punya nada sebenarnya, cuman nadanya monoton, ngikutin ini. Jadi harusnya cengkoknya itu kalau yang panjang ya pendek-pendek. Nah, tinggal peningkatan saja. Yang lain kan bacaannya punya ciri khas. Beda kalau latihan qiraah, harus sama seperti apa yang diucapkan gurunya. Itu kalau qiraah. Nah, supaya makanya kadang-kadang ada duet Muammar sama siapa. Nah, suaranya sama karena memang harus persis ngikutin cengkoknya guru. Nah, sementara karena kalian itu bukan ngaji dari saya dari awal, ya udah punya ciri khas sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Yang penting nggak menyalahi tajwid. Seperti itu ya. Makanya bal yarat talu, harus memperindahnya atau tartil. Wa yatamahhalu, dan pelan-pelan fihi di dalam menyampaikan kalau ngomong ya. Apa saya kalau menyampaikan terlalu cepat apa pas kira-kira? Jangan pas karena supaya saya nggak ini aja. Kalau kurang kecepatan ya ngomong aja Pak RT. Nah, jangan kalau DPT diprotes, saya juga boleh diprotes kalau menyampaikannya ini ya. Lihat tafakkara fihi, supaya dia bisa memikirkan. Kalau bacanya terlalu cepat nanti yang memahami juga nggak, waduh, nggak paham kalau begini. Nah, lihat tafakkara fihi huwa, supaya dia sendiri, guru sendiri itu menyampaikannya nanti nggak salah. Kan sambil baca, sambil mikir apa sih maksudnya, kan begitu. Lah kalau bacanya terlalu cepat nanggep, waduh apa ya ini ya maksudnya, susah. Untuk huwa, untuk dirinya sendiri, wa may yasma'uhu, dan orang yang mendengarkan juga supaya bisa berpikir kalau santai bacanya. Makanya ini guru aja begitu, apalagi yang masih belajar, nggak usah buru-buru, santai aja ya, santai aja. Karena kita belajar itu bukan mau nyari yang paling banyak bacaannya, enggak ya. Ada juga saya kemarin waktu ngaji di rumahnya Jimmy, kayak si ini siapa anaknya Noni itu. Bukan anaknya Noni, anaknya Noni kayaknya. Yang gede siapa? Abi itu bagus bacaannya, tapi karena tajwidnya amburadul, jadi
cara berhentinya wakofnya nggak ngerti, bacaannya lancar maksudnya. Saya nilai bagus itu lancar. Nah ini bahayanya kalau misalkan ngaji baru sekedar bisa membaca tetapi nggak di apa namanya dapat petunjuk atau bimbingan guru, ya begitu. Anak-anak kan biasanya rajin belajar Al-Quran, ngaji dan lain sebagainya itu kan selama masih SD, giliran udah SMP, SMA apalagi. Alasannya saya ngaji sendiri di rumah. Loh ngaji kok sendiri? Kalau di rumah itu bukan ngaji, namanya mutolaah. Deres, menglancarin maksudnya ya. Nah, namanya ngaji itu harus punya guru. Man laisal ustad fa ustadzuhu syaiton. Orang yang nggak punya guru pembimbing, makanya gurunya setan. Jadi kira-kira sendiri dianggap udah benar ya. Giliran baca kaf ha ya ain shad dibaca ka ya aso. Coba kalau yang nggak pernah ngaji sama guru karena sekedar bisa baca aja nyampe huruf-huruf yang mutasyabbihat pasti bacanya salah. Ain sin qaf, padahal bacanya asako. Ya, makanya ya. Jadi artinya ini adalah siapapun yang jadi guru atau orang alim kalau menyampaikan materi atau kitab atau kajian apapun yang santai, tartil, diperindah intonasinya, bahasanya itu. Kemarin kan nyampein juga jangan terlalu panjang, nanti orang bosen, jangan terlalu pendek, orang nggak paham. Dan begitu cara penyampaiannya juga jangan cepet-cepet bicaranya ya, supaya dia sendiri atau guru itu sendiri juga paham apa yang disampaikan, yang dibaca, dan apalagi yang mendengarkannya. Nggak usah buru-buru. Wa qad warada anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya kalam Nabi atau kalau Nabi bersabda itu kan mufassalan ya. Rasulullah itu kalau bicara santai, pelan-pelan, enggak teriak-teriak, enggak terburu-buru, yafhamuhu may yasma'uhu, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu memberikan kepahaman atau pemahaman kepada yang mendengarnya, para sahabat saat itu. Wa kana iza takallama bi kalimatin a'adaha salasatan litafhama anhu. Kadang Rasulullah itu kalau bicara dengan suatu pembicaraan, kalimat, menyampaikan nasihat, menyampaikan sabdanya itu ada salasa. Beliau itu sering mengulang sampai 3 kali. Ya. Litafhama anhu, supaya bisa dipahami tentang ucapannya tadi. Ya, begitu juga kalau kita misalkan lagi baca, ditegur atau dibetulkan, bukan salah tapi dibetulkan oleh guru, dengerin dulu. Dulu Rasulullah waktu pertama kali diajarin Quran, Rasulullah itu kan ummi ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisanya hanya menghafal. Diajarin baca Al-Quran sama malaikat Jibril baca, ngikutin kayak anak kecil kalau ada dengerin imam baca Fatihah, suratul Fatihah kan ngikutin bareng kan, alhamdulillahirabbil alamin, enggak begitu. Nah, maka terus waratil Quran tartila, itu maksudnya tartil itu bacanya pelan-pelan, santai, gampang dipahami, tafaham. Kemudian wa idza faragha min masalatin ya au asra sakata. Nah, jadi seorang guru itu ketika menyampaikan materinya sudah selesai atau selesai dari suatu masalah, au asla atau menyampaikan kaidah-kaidah, sakata qalilan, berhentilah sebentar, berhenti. Jadi yaitu tadi ada titik, ada koma menyampaikan materi itu, mau itu ceramah atau apalagi menyampaikan materi dari kitab dan lain sebagainya, nggak usah buru-buru. Nah, kemudian hatta yatakallama man fin nafsihi kalamun alaihi ya. Maksudnya berhenti itu sambil mikir guru itu biar nggak salah penyampaian. Makanya sakata qalilan, berhenti sebentar, kata yatakallama, sehingga pertanyaan yang ditanyakan tadi hatta yatakallama man ya fi nafsi, sehingga pertanyaan orang yang di dalam hatinya tadi kalamun alai,
bisa mengungkapkan, ya. Jadi kalau selesai suatu masalah atau suatu kaidah-kaidah berhenti sebentar, sehingga misalkan ada pertanyaan atau sambil mikir tadi ada hal-hal yang kurang dipahami di dalam dirinya, maka dia bisa mengungkapkannya. Jangan dipikir kalau guru itu mau menyampaikan terus nggak sambil berpikir. Sambil berpikir, ini apa sih? Maksudnya seperti itu. Wa yasunu majlisahu anil lahti, ya. Dan seorang guru itu harus mengingatkan kepada majelisnya anil lahti, ya. Mengingatkan apa? Anil lahti, dari kegaduhan. Misalkan ada yang lagi baca malah ngobrol, diingetin, jangan berisik, terlalu ganggu yang baca, misalkan, ya. Fa innal laghta yughayyirul lafzi, karena ngobrol atau kegaduhan itu akan mengganggu suara orang lagi baca. Ya kalau sama-sama baca, misalkan David tadi dengerin simak yang baca wahyu begitu, terus beramai-ramai, ya nggak apa-apa kan, sama-sama fokus kepada siapa yang baca kan. Nah, tetapi kalau kegaduhan yang nggak berguna itu akan mempengaruhi orang lagi baca apa, karena ada yang ngomong, ya akhirnya salah ucap. Udah kalau lewat. Ya. Juga seorang guru itu harus mengingatkan wa'an rafil aswat, kalau ada bicara terlalu kenceng supaya nggak ganggu yang baca dan yang lain-lainnya juga. Waqtila fi jihatil bahsi, ya. Dan perbedaan pembahasan, ya, yang menjadi berbeda, ya. Kalau suaranya terlalu kenceng, ada yang lagi bahas apa, kan akhirnya berbeda. Kalau ini boleh kita mengalihkan pembicaraan itu dengan mengkat omongan orang ketika orang itu lagi ghibah, boleh. Ini ada orang lagi ngomongin keburukan atau kekurangan orang lain, ya. Ngomong blablabla, terus kamu datang dengan ngomong satu perkataan apapun itu, buyar itu pasti. Ya sama, makanya lagi ngaji, orang lagi baca, kita ngobrol, udah buyar itu, ya. Udah lagi ngobrolin orang terus, tadi di sono ada orang insiden kecelakaan. Nah, udah pasti yang dibicarakan beralih itu. Itu boleh kalau dalam hal-hal, tetapi dalam kaitannya dengan belajar mengajar nggak boleh seperti itu, ya. Qala Ar-Rabi'. Nah, Ar-Rabi', ya, Ar-Rabi' itu pernah mengatakan karena Syafi'u, bahwa Imam Syafi'i itu idza nadarahu insanun, ya, ketika munadharah atau lagi berdiskusi sama orang fi mas'alatin, dalam suatu masalah, suatu persoalan, fa'adla ila ghairiha yakul, ya, kemudian berpaling kepada yang lainnya, maka dia berkata, nafrahu min hadil mas'alah sumanasiru ila maturid. Jadi Imam Syafi'i itu ada yang pernah lihat namanya Rabi. Rabi itu mungkin ya muridnya, atau yang cuma periwayat saja. Kalau ada beliau itu lagi bahas suatu masalah sama satu orang, kemudian orang yang diajak munadharah tadi, yang diajak berdiskusi tadi, kok terus mengalihkan omongannya dengan ngobrol sama orang lain, langsung ditegur sama Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ya, nafrahu min hadil mas'alati, kita selesaikan dulu yang kita punya masalah ini, yang kita lagi bahas, selesaikan dulu. Summa tasiru ila maturid, kemudian barulah kamu mau melanjutkan apa yang kamu kehendaki. Jadi sama kayak kita, kecuali ngobrolnya rame-rame. Tapi kalau kita lagi ngobrol fokus sama Wahyudin, misalkan saya harus sama Wahyu dulu, meskipun David nanya saya, biarin dulu, kita kan dengar. Misal, atau kita kasih tahu sebentar ya, misalkan selesai, udah selesai, baru tadi apa Fit? Ulang lagi deh, misalkan begitu. Itu Imam Syafi'i begitu, nafrahu min hadil masalah, kita selesaikan dulu masalah kita, yang kita obrolin kita selesaikan dulu. Summa tasiru ila maturid, kemudian kamu boleh melanjutkan apa yang kamu mau. Kamu mau ngobrol sama ini urusan bisnis, urusan apa, silakan. Tapi kan kita lagi ada obrolan ini, kita selesai dulu, kata Imam Syafi'i. Wa yatalattafu fi dzalik, ya.
Seorang guru itu juga harus kalau berdialog atau ngobrol itu bersikap lemah lembut, ya, fidalik tentang hal itu. Kalau kita berdiskusi, ngobrol atau serius lah, ada urusan sama orang, bicaralah yang lemah lembut. Fi mubadihi qabla intisyarihi, ya. Di dalam tindakan awalnya, baik mau mulai pembicaraan, ya, atau menyebarkannya. Jadi seorang guru juga harus punya etika untuk muridnya, untuk dirinya sendiri. Dan malam hari ini diantara etika untuk dirinya sendiri tadi, kalau menyampaikan materi jangan terlalu cepat-cepat dan harus memperindah penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami. Kalau kita biasa guyonan, karena jamaahnya itu kalau terlalu serius juga malah kayaknya gimana gitu, tegang banget, ya udah dikasih humor-humoran dikit itu boleh, seperti itu. Kemudian juga mengingatkan ketika ada kegaduhan, berisik dan lain sebagainya, karena kegaduhan, berisik itu mengganggu orang yang lagi baca atau lagi ngobrol pun akan terganggu, atau suatu bahasan materi yang disampaikan ini akan terganggu, sebagaimana dimana Imam Syafi'i itu ketika lagi ngobrol sama seseorang akan suatu masalah, kemudian orang yang diajak ngobrol atau berdiskusi ini mengalihkan obrolannya dengan obrolan dengan orang lain, maka beliau tegur, selesaiin dulu urusan kita, baru nanti kamu mau ngapa sesuka kamu, gitu dalam bahasa bebasnya seperti itu. Karena sate sudah siap, karena kalau terlalu lama saya nyampein juga nanti wahyu lama amat gitu, gak nyampe lagi. Ayo lah, aduh keburu ini ya. Cuman itu saja. Sebelum kita tutup dengan surat Al-Asr, entah David tahu David punya hajat sendiri. Yang jelas malam hari ini ya, terus minggu yang lalu juga David terus ini mungkin punya hajat. Ya, atau hajat kita juga nggak apa-apa. Terima kasih telah ini nyiapin sate dan lain sebagainya. Kebetulan, ya, saya malah nggak ngadain syukuran, nggak ada apa. Olip itu besok ulang tahun ceritanya, katanya. Lah ini David jangan-jangan ulang tahunin Olip ini, ya. Saya bosan kemarin. Oh, barengin deh. Kalau saya numpang doanya aja. Putri-putrinya kalau cewek dua-duanya, ya kan. Entah siapa yang pertama, yang kedua yang ulang tahun. Yang kecil. Yang berulang tahun, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, menjadi anak yang cerdas, berprestasi, solehah, ya, dan juga kita semua, anak-anak kita dan kita semua, khususnya anak saya sendiri, mohon doanya baca Fatihah saja, nggak macam-macam. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur pula, diberikan bisa menjadi anak solehah, berprestasi, tersampaikan atau diterima segala cita-citanya, dimudahkan dalam segala urusan dunia akhiratnya, dan juga tentunya hajat-hajat kita juga mudah-mudahan senantiasa dikabul, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah, amal soleh kita mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyah Allahumma faqdi hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Baca surat Al-Asr 3 kali dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.